Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, karena kalian udah klik video ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan sebarin video ini ke semua sosial media kalian. Video kali ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Umum yang diberikan oleh Bapak Gesit Yuda MIP Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya tidak sendirian loh, ada juga teman saya yang bernama Akbar Sidik Ramadan, Ahmad Tri Santoso, dan juga Yurni. Di sini kita akan membahas tentang periodisasi sejarah perkembangan filsafat. Filsafat? Apa sih itu filsafat? Mari kita bahas. Filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematika, dan universal terhadap segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Filsafat berarti mendasar, mendalam sampai ke akar-akarnya, biasanya memikirkan tentang bumi atau juga alam semesta. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, periodisasi sejarah perkembangan filsafat. Wah, ada apa aja tuh? Yuk kita lihat. Pertama ada zaman Yunani, Yunani kuno, Yunani klasik. 2. Abad pertengahan, masa patristik, masa skolastik, masa skolastik awal, masa skolastik puncak, dan masa skolastik akhir. Dan selanjutnya ada zaman modern 1600 sampai 1800 Masehi. Yunani kuno. Periode Yunani kuno sering disebut sebagai periode filsafat alam. Karena pada periode ini ditandai dengan munculnya dengan para ahli pikir alam, di mana arah dan perhatian pemikirannya kepada apa yang diamati di sekitarnya. Mau tahu siapa aja tokoh yang ada di Yunani kuno? Yang pertama ada Thales, anak Simondros, Pythagoras, Xenophanes, dan Demokritos. Yang kedua adalah Yunani klasik. Periode Yunani klasik menunjukkan bidang kepesatan di bidang filsafat loh. Ditandai dengan semakin besarnya minat orang terhadap ilmu filsafat. Aliran yang mengawali periode Yunani klasik ini adalah sofisme. Penamaan aliran sofisme ini berasal dari kata sophos yang artinya cerdik dan pandai. Keberadaan sofisme ini dengan keahlian dalam bidang-bidang bahasa, politik, retorika, dan terutama memaparkan tentang kosmos dan kehidupan manusia di masyarakat. Aduh, pokoknya ini awal-awal filsafat banget deh. Apa? Kalian mau tahu juga filsufnya? Oke, yang pertama ada Socrates, ada Plato, dan Aristoteles. Yang kedua ada abad pertengahan, abad gelap nih. Pada masa ini, filsafat lebih bercorak kepada teorosentris. Artinya, para filsuf dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai agama atau filsafat diarahkan pada masalah ketuhanan. Abad pertengahan biasa disebut sebagai abad kegelapan juga loh. Kenapa begitu? Mau tahu? Serius mau tahu banget? Oke, kita bahas di selanjutnya ya. Abad pertengahan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada masa patristik berasal dari kata Latin pater yang artinya bapak. Nah, bapak yang dimaksud itu adalah bapak pemimpin gereja. Pemimpin gereja dipilih dari golongan yang ada di atas dan ahli dalam berpikir. Nah, pada masa ini nih, semua aturan diatur oleh para pemimpin yang ada di gereja. Kegiatan mengeksplor ilmu pun sangat dibatasi. Oleh sebab itu disebut abad ke-8 atau kemunduran. Selanjutnya ada masa skolastik, bukan masa sendiri ya, ini masa skolastik. Istilah skolastik adalah kata yang berasal dari kata sifat school atau yang berarti sekolah. Sekolah di masa ini juga sekolahnya di gereja loh, semua juga diatur atas kepemimpinan gereja. Kalian tahu nggak masa skolastik dibagi menjadi berapa? Oke deh, aku kasih tahu. Yang pertama ada skolastik awal, yaitu mulai bangkitnya pemikiran. Yang kedua skolastik puncak, munculnya sekolah-sekolah dan universitas. Dan yang ketiga skolastik akhir. Info lengkapnya cek di PowerPoint ya. Dan yang terakhir ada zaman modern. Sekarang, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Link PowerPoint dan Word ada di bawah ya.
Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih